Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Erik, di acara Podcast Sleep Perpustakaan UMY, sarana pasti menuju prestasi, kan Mas? Ya. Ini kita sudah kehadiran bintang tamu kita atau narasumber. Bintang tamu. Ya narasumber aja. Kanca sharing lah. Teman sharing ya. Iya, kanca Oke. sharing. Teman sharing kita Mas Jubed. Ya. Oke. Nuwun Mas Erik. Ya. Jadi ini Mas Jubed ini salah satu pustakawan yang lokasinya di Muhammadiyah Corner ya Mas ya. Benar ya? Muhkor. Nah, kebetulan Mas Jubed ini di perpustakaan UMY dia fokusnya lebih ke Muhammadiyah, makanya kalau ngomongin tentang Muhammadiyah tuh wah, udah ngomongin kamus banyak banget. Ilmunya banyak banget. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang Muhammadiyah dan literasi ini, Mas. Tapi sebelum itu aku mikir-mikir nganu ya, Mas. Kok aku setahun ini kene ya, Mas ya? Pernah di sini aku. Kayak dejavu gitu loh. Di Java paling. Di Java. Heeh. Java apa? Java. Tempat ngopi. Oh, tempat ngopi. Tit bukan sponsor. Oh, no, bukan sponsor. Oke, aman ya. Oke, lanjut aja ya. Oke, Ya. Takutnya nanti tidak kebablasan ya. Siap, Oke. siap. Nanti kita akan ngomong-ngomong ya Mas tentang Muhammadiyah dan literasi karena seperti yang kita tahu sekarang Muhammadiyah itu kalau secara lembaga organisasi dia sudah menelurkan amal usaha Muhammadiyah ya Mas ya, atau AUM itu dari level TK atau PAUD. Oke. Jadi lebih tepatnya ini mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Jadi kalau kita mau membahas Muhammadiyah dan literasi gitu. Ya tadi udah belum toh? Ya, udah ya. Udah sampai situ sudah. ya. Dikit-dikit nih. Oke lah. Sepil. Jadi kalau kita mau ngomong aum itu bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Tapi kan Mas Erik tadi bilangnya melahirkan aum dari PAUD. Nah, bukan dari PAUD sebenarnya. Oh, bukan dari PAUD. Jadi PAUD itu salah satu amal usaha di Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Termasuk UMY. Itu juga ya. sebagai amal usaha dalam pendidikan tinggi di Muhammadiyah. Jadi dari TK atau PAUD sampai universitas. Iya, Bahkan terakhir kalau nggak salah di tahun kemarin ya Mas di Australia ya udah rilis ya. Alhamdulillah itu sekolah di Australia. Itu SMA lah kalau kita SMA ya. Kalau di Malaysia itu malah justru pasca sarjana, program pasca sarjana di Malaysia. Tapi kalau kita berbicara tentang AUM sebenarnya kalau Muhammadiyah dan literasi nanti produknya ke AUM. Ini mohon maaf ini. Jadi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita membahas ujungnya dulu. Ujungnya dulu. Iya, berarti kan pok-pokane gitu loh. Karena biar jelas nanti alurnya itu biar enak. Oh, tiba-tiba Muhammadiyah AUM dan sebagainya. Lah Muhammadiyah sing gawe sapa kan gitu kan. Karena kan balik lagi ya. Sekarang kita melihatnya di tahun 2022 Muhammadiyah secara AUM ya, amal usaha Muhammadiyahnya kan begitu banyak di bidang pendidikan, tapi sebelumnya kan pasti ada yang namanya ide atau pemantik sebelum adanya AUM itu ya kan. Pasti kita akan merujuk ke sosok pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan. Ya betul. Gitu. Menurut saya beliau itu sosok yang sebenarnya mudah untuk mengilustrasikan sosok Kiai Dahlan. Pertama, beliau sosok humanis, entrepreneur. Wow. Pedagang, guys. Oh iya. Tidak ya. Oh, kathah ya. Iya. Kalau kita ngomong sosok beliau, selain itu juga jelas beliau leadership. Iya. Memiliki jiwa kepemimpinan yang tidak bisa dipisahkan dengan Kiai Dahlan adalah kecerdasan beliau. Jadi idenya itu ketika orang di masanya mikirnya makan dan bagaimana caranya urip hidup di tengah keterpurukan kondisi yang kita tahu negara ini belum terbentuk. Iya. Indonesia itu wajahnya masih suram lah. Iya, meskipun sekarang ya sudah agak baik.
Sudah lebih baik ya. Lebih baik. Jadi kembali ke sosok Kiai Dahlan, Mas Erik. Sosok yang humanis luar biasa. Bagi saya sangat mengilhami sekali gitu. Jadi sekilas tentang beliau, menurut catatan sejarah, banyaklah referensi yang kemudian membahas, mengulas tentang Kiai Dahlan. Di usia 8 tahun sudah pandai berbahasa Arab. Wow. Sudah pandai, atau istilahnya kalau kita baca tulis Al-Qur'annya sudah fasih dan sebagainya. Padahal di zaman dulu itu kalau mau ngakses yang namanya ilmu atau informasi itu susahnya minta ampun ya Mas ya. Tapi ini hal yang menarik, tentu masyarakat Kauman waktu itu yang sedikit banyak mempengaruhi pola pikir Kiai Dahlan. Kauman itu perkotaan, guys. Sorry, Mas Erik kok guys. Ya nggak apa-apa sih. Kauman itu perkotaan. Iya, wilayah perkotaan. Wajar di tahunnya juga memang di situ banyak pemukim yang ruang lingkupnya di sekitar Kauman itu memang pola pikirnya juga sudah maju. Karena perkotaan itu aksesnya juga lebih mudah ketimbang warga-warga yang di daerah desa itu. Terus yang kedua, masyarakat Kauman itu masyarakat santri, Mas Erik. Jadi di situ kita tahu sosok Kiai Dahlan itu putra dari seorang alim, seorang tokoh masjid gede juga. Iya. Jadi seorang ketib ya, artinya imam masjid juga bapaknya itu. Berarti sudah dari kecil sudah sosok ada Kiai Abu Bakar. Sosok ya. Kiai Abu Bakar sebagai ayah Kiai Dahlan tuh ya sudah semestinya yang kemudian Kiai Dahlan itu lahir di tengah keluarga yang religius. Ya. Tentu akses untuk belajar agama juga lebih baik dibanding masyarakat di luar dari Kauman. Itu yang pertama. Jadi ada dua yang mempengaruhi, pertama Kauman itu sendiri, yang kedua adalah keluarga dari Kiai Dahlan yang sangat luar biasa. Dari ini aja sudah kelihatan ya, kalau misalkan kita mau membangun yang namanya lingkungan yang edukatif atau apa ya, itu aku keluarga family gathering ya. Family gathering itu keluarga itu penting banget ya. Tapi satu lagi teman-teman, tadi kan Mas Jubet kan nyinggung tentang Kauman. Kalau teman-teman belum ada yang tahu Kauman, silahkan lihat di Gumuk Pasir ya, alun-alun. Nah itu baratnya itu Kauman. Masjid gede. Nah, jadi kalau yang sering main ke 0 km, nah itu ke selatan dikit, nah terus belok ke kanan, nah itu Kauman, masjid gede di sana, gitu ya, biar nggak ngawang-ngawang. Soalnya kadang taunya 0 km Kauman nggak tahu. Kauman itu familiar ya, artinya banyak tempat yang kemudian yang dimana Islam itu tumbuh, Islam itu muncul di satu daerah, biasanya tempat itu namanya Kauman. Dan tidak hanya di Jogja saja, di daerah tempat saya tinggal itu namanya juga Kauman. Iya, kayaknya di Jawa Timur juga ada Mas Kauman itu. Ada makam, ada masjid. Nah pemukiman sekitar situ itu biasanya namanya Kauman karena ada Mbah Kaum. Makanya deketan Mbah Kaum itu lokasinya bisa dibilang karena di sana suasananya religius gitu ya. Jadi makanya sebutannya Kauman. Itu ada sebelahnya ada Suronatan atau Prajan juga enggak Mas? Di tempatnya jeneng. Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu cuman Kauman cuma aja. Setahu saya loh, saya enggak tahu apakah apa itu. Terus kemudian pengistilahan itu memang benar dari istilah kaum, dari sosok kaum seorang pemangku agama dan sebagainya. Karena biasanya memang di suatu lokasi di kasih nama tersebut biasanya ada sisi ceritanya di belakangnya. Memang kayak di Jogja itu kan banyak kan nama-nama yang dia memang ada arti-artinya gitu. Oke lanjut Mas. Baik, Mas tekan. Berarti kan dari keluarga dan Kauman ini dilahirkan dari Bapak Abu Bakar, Ibu Siti Aminah, Kiai Dahlan. Kiai Dahlan muda 8 tahun wis pinter. 15 tahun beliau berhaji.
15 tahun itu. Usia 15 tahun dia berhaji ke tanah Arab. Dan kalau kita membahasakan, terjemahkan haji kala itu dengan sekarang berbeda tentu Mas. Jadi haji kala itu mungkin sangat luar biasa ya. Saya masih ingat simbah saya itu haji naik kapal gitu. Naik kapal itu saya banyak cerita dari beliau, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Jadi sama dengan Kiai Dahlan di waktu itu memang haji, karena Indonesia secara jujur itu masih wilayahnya Hindia Belanda. Yang tentu memang semua diatur oleh pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Otomatis akses ke sananya juga agak susah ya. Tentu kesempatan ini bagi Kiai Dahlan ini sebenarnya momentum. Jadi proses perjalanan haji yang begitu rumit dan begitu panjangnya, naik kapal 3 bulan Mas. Bagi Kiai Dahlan ini peluang untuk belajar banyak. Dalam tanda kutip, kalau kita ngomong literasi, muncullah pembacaan istilah literasi dan Muhammadiyah. Jadi konsep pencerahan Kiai Dahlan itu ya bagaimana kita bisa mencari lebih luas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat sendiri. Masyarakat itu sendiri. Karena kebutuhan masyarakat itu kan di zaman itu mungkin lebih condong karena posisi masih dijajah ya Mas ya. Jadi seakan-akan kayak akses informasinya atau akses ilmu pengetahuannya itu benar-benar terjaga berdasarkan kurasi dari kurasi dari pemerintah Belanda ya kan. Bisa dikatakan kayak gitu ya. Dan Kiai Dahlan itu menariknya ketika perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci ya, belajar 3 bulan di kapal itu kan bersinggungan dengan banyak orang, warga yang mungkin dari sama-sama kaum Indonesia, pribumi di Indonesia dan sebagainya. Kalau misinya memang ke Tanah Suci itu untuk beribadah dan tanda kutip mungkin ada yang bisnis dan sebagainya. Di situ menjadi peluang Kiai Dahlan tuh banyak belajar tentang, pertama sharing tentang ilmu agama, yang kedua membangun jejaring. Wong saiki kita ngomong jejaring bisnis, peluang dan sebagainya kan, luar biasa ya, orang waktu itu sudah bisa punya pemikiran yang sehebat Kiai Dahlan. Nanti ketemu sosok ulama dari tanah air dan sebagainya banyak, terus kemudian banyak bersinggungan dengan tokoh besar sebenarnya Kiai Dahlan ketika berhaji ke tanah Arab. Dan momentum berhaji tentu Kiai Dahlan sangat memanfaatkan untuk sepenuhnya belajar tentang ilmu agama. Demi memperdalam itu ya yang sudah dipelajari dari masa kecil sampai umur 15 tahun. Ya Allah, aku 15 tahun dulu gempa Jogja Mas. 15 tahun pas gempa. Si hayub-hayuben. Iya, hayub-hayuben. Masih inget aku dulu tuh kayak Piala Euro Pak ya. Aku info olahraga pagi. Oke. Beliau udah sampai Arab, Tanah Suci loh. Padahal itu effortnya luar biasa kan di zaman dulu tuh. Tidak banyak masyarakat pribumi yang kemudian dari sejak muda mikir tentang piye carane kita itu hidup itu penuh dengan kebermanfaatan. Ya benar. Lah terus efeknya yang menarik itu ketika beliau pulang lagi ke tanah air. Ini peristiwa yang menarik ini, literasi banget. Ketika beliau mencoba berdiskusi dengan para sahabatnya yang kemudian menjadi para muridnya. Ada Kiai Suja dan sebagainya. Sebelum Muhammadiyah berdiri sih tentunya. Kiai Dahlan punya kelompok temen nongkrong gitu ya, ngobrol sharing tentang agama dan sebagainya. Kiai Dahlan mencoba meluruskan arah kiblat, bukan meluruskan dalam artian meluruskan yang seharusnya arah kiblat Masjid Gede itu condong ke arah Barada ya, Serang gitu ya, lebih ke Serang gitu. Harusnya lurus. Dan itu sangat menarik sekali ketika beliau tidak serta-merta berargumen tanpa dasar. Kiai Dahlan mencoba memberikan penjelasan kepada, kalau sekarang takmir sih. Takmir ya. Pak Takmir. Takmir Masjid Gede waktu itu dengan diskusi dan sebagainya.
yang mungkin ruang lingkupnya masih keluarga sendiri sebenarnya. Yeah. Tapi susah juga yang kemudian murid-muridnya memaksa dengan di luar skenario Kiai Dahlan yang kemudian arah kiblat itu diganti. Sesuai pemahaman Kiai Dahlan, karena memang arah kiblat yang sebelumnya itu tidak menuju ke arah Ka'bah, tapi serong ke gitu. India nanti. Ke India karena terlalu barat lurus lah ya, enggak serong. Kiai Dahlan membawa dasar pemikiran itu dengan menggunakan alat global, peta. Itu literasi banget. Jadi kita ketika beliau ngomong itu ada dasar. Ya, berarti pakai perhitungan perhitungan dari petanya sumbernya. Itu ya. Ini kalau dari Indonesia mau ke Arab, arahnya Ka'bah itu berapa derajat, kalau barat belok kanannya berapa derajat, itu kan ada hitungannya ya. Itu luar biasa sekali, yang kemudian memang meskipun efeknya juga kurang baik sih, dirasa kurang baik. Yang sebelumnya masyarakat Kauman baik-baik saja, tapi endingnya bagi sebagian orang yang tidak terima dengan ulah para sahabat atau murid-muridnya Kiai Dahlan, itu kan Langgar Kidul dibakar, Mas. Langgar Kidul dibakar, dan kira-kira kalau diilustrasikan itu ya, di film Sang Pencerah itu ada kan adegan pembakaran Langgar Kidul. Ya. Mereka sama-sama takbir nggak? Iya kan takbir kan. Bener, itu kan karena mereka nggak paham dengan keadaan sebenarnya. Taklid. Iya. Dia hanya paham apa yang diomongkan oleh pemimpinnya waktu itu, Mbah tanpa Kaum. ada dasar gitu. Sama Mbah Kaumnya dulu ya. Meskipun Kiai Dahlan sudah berupaya meluruskan dengan dialog dan sebagainya. Karena memang kalau kita lihat, kalau kita ngomongin perubahan ya Mas ya, yang sebelumnya ibaratnya sudah mengakar di masyarakat, terus ada hal yang berbeda dan itu ternyata benar, itu ngomonginnya susah. Iya. Dan itu mungkin yang dirasakan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, pas beliau tahu nih sebelumnya ini harusnya kayak gini yang benar, cuman mau nyampaikannya kan butuh kesabaran, butuh ketelatenan lah, apalagi ke Mbah Kaum yang notabene kalau di masyarakat itu tuh orang yang paling dihormati ya kan. Iya, betul. Dan alhamdulillah memang dari peristiwa tersebut justru ini angin segar yang kemudian membawa Kiai Dahlan untuk banyak berpikir, banyak mendapatkan justru motivasi tersendiri untuk bagaimana membawa Islam itu dengan sesuatu yang mengembirakan gitu loh. Yang sebelumnya kan punya sejarah panjang sampai dibakar dan sebagainya. Lah konsep ketika kita ngomong sekarang, ada loh sekarang, pokoknya sekarang orang berteriak tentang bagaimana kita ngomong tentang moderasi beragama dan sebagainya. Nah, tapi mohon maaf ini sebelum ada Muhammadiyah, Kiai Dahlan sudah berbicara banyak dan ada ya aksinya dan dilakukan gitu loh. Nggak cuma ngomong sekarang moderasi beragama. Sebelum Muhammadiyah lahir, Kiai Dahlan sudah melakukan hal itu dengan mengemas ya bagaimana kita sebagai seorang mukmin ketika berdakwah itu dengan santun, dengan lembut, tanpa harus ada persinggungan yang keras, berdarah-darah. Nah, itu Kiai Dahlan sudah, Mas. Oke, sampai di sini akhirnya 1909 pulang haji kan, Kiai Dahlan bergabunglah dengan Budi Utomo. Masuk Utomo ke kan Budi Utomo. 1908. Ketika Kiai Dahlan pulang sudah 1909, itu Kiai Dahlan banyak belajar sebenarnya tentang kiprah Budi Utomo itu, dengan membaca berbagai macam surat kabar Hindia Belanda dan sebagainya. Adanya pergerakan kaum pribumi yang diberi nama Budi Utomo. Dan itu dulu memang salah satu pergerakan orang pribumi yang luar biasa di masa itu ya. Dan menariknya ini Mas Erik, Kiai Dahlan mencoba masuk ke Budi Utomo dan benar-benar pengen terlibat
tentang Budi Utomo, organisasi. Kan keren banget. Masyarakat pribumi punya organisasi. Wah, ini kayaknya sudah, kalau kita ngomong kemerdekaan itu kayaknya sudah di depan mata ini. Artinya masyarakat sudah tercerahkan, sudah ada pemikiran tentang bagaimana kita bisa keluar dari zona tidak nyaman ini dengan terbentuknya organisasi. Tapi sebelumnya Mas, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di tahun 1909 ya pulang ke Indonesia, itu udah umur berapa? Umur berapa ya Mas? Masih belasan ya Mas? Belasan, ya kan 3 tahun di Arab. Mungkin 5 tahun Mas belajar. 5 tahun berarti 15 20-an ya, 20 tahunan ya. Muda lah. Iya. Itu saya masih mikir kuliah itu Mas. Beliau sudah mikir negara ya Allah. Dan umat ya. Ini berasa dikeplak saya Mas. Iya. Kayaknya kurang belajar saya. Tapi itu apa ya namanya? Dari beliau itu patut kita contoh. Mungkin orang-orang terdahulu kita ya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus founding father kita kayak Sultan Syahrir, Soekarno, Muhammad Hatta, itu memang di masa mudanya beliau benar-benar pemikir gitu. Ya. Tapi kita yang mungkin sudah umurnya 20 tahun, 25, apalagi saya ya yang umur sudah kepala 3 gitu ya. Tetap harus mikir juga. Ya kan? Mikir butuh. Iya, tapi kan tetap mikir gimana kita bermanfaat untuk masyarakat, minimal masyarakat sekitar lah ya. Kayak yang dilakukan beliau kan tujuannya lebih ke bermanfaatan gitu kan, ke masyarakat sekitar yang ternyata itu berefek ke nasional gitu. Bahkan sekarang udah levelnya internasional. Sedikit kembali ke konteks antara Muhammadiyah dan literasi ya Mas Erik. Tadi kan udah sampai 1909 akhirnya Kiai Dahlan belajarlah di Budi Utomo. Dan beliau juga belajar tidak serta belajar. Tentu beliau mendalami banyak tentang organisasi melalui Budi Utomo. Dan pada akhirnya beliau juga ditunjuk sebagai ketua KRING di Kauman. Dia pengurus. Ketua KRING itu apa Mas? Ya kayak apa ya, kalau sekarang itu mungkin cabang gitu ya, mungkin cabang Kauman lah gitu. Oh ya, kalau di Muhammadiyah kayak pimpinan ranting, pimpinan cabang gitu ya. Hampir-hampir kayak gitu ya. Dan kemudian setelah banyak belajar, punya akses, kan satu-satunya beliau yang memang notabene dari orang dari kalangan santri kan di Budi Utomo. Oh, kalangan religius ya. Iya, yang lainnya kan benar-benar orang yang sekolah di kaum terpelajar pribumi. Beliau kan tetap notabene santri. Oh, jadi kayak banyak orang-orang yang di situ tuh alirannya lebih ke nasionalis banget ya. Bukan aliran sebenarnya, kan cara pandangnya. Bukan juga. Bukan. Latar belakang aja. Pendidikannya. Jadi tentu sangat mewarnai sekali di Budi Utomo. Kemudian tapi sampai saat ini belum ada sih referensi yang merujuk bahwasanya ya Kiai Dahlan itu mewarnai banget tentang Budi Utomo dengan konsep Islam religiusnya di lingkungan Budi Utomo waktu itu. Tapi fakta sejarahnya beliau satu-satunya sosok yang memang dari golongan kaum santri pribumi gitu. Masuk ke organisasi tersebut ya. Akhirnya mendapatkan akses dan sebagainya, banyak belajar di Budi Utomo. 1912 18 November secara de jure, secara de facto Muhammadiyah diikrarkan berdiri sebagai organisasi. Ini secara de facto ya Mas. Iya. Jadi hanya kalangan internal saja yang pokoknya ini ada organisasi namanya Muhammadiyah. Secara administrasi, secara de jure sebenarnya Muhammadiyah itu pengajuan ke pemerintah Hindia Belanda prosesnya lama. Iya, dari itu. 19 berapa ya? 12 Desember itu mungkin sudah pengajuan. Tapi di ACC sama Hindia Belanda itu sudah tahun 1914. Iya, secara de jure itu piagam dari pemerintah Hindia Belanda bahwasanya organisasi Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang sah berdiri di wilayah Hindia Belanda itu tahun 1914. 2 tahun sendiri ya berarti ya.
Jauh banget. Sama dengan perjalanan Aisyah ketika Aisyah itu menjadi cabang di bidang perempuan. Ya, itu secara de facto 1917 sudah ada, tapi secara de jure 1921. Lebih. Nah, karena 4 tahun ya. Administrasi di tangan para Iya. kaum penjajah. Iya, kaum sana Iya. ya. Tergantung ya, sesukanya mereka ya. Tapi ya bagi kita tetap Muhammadiyah lahir 1912. Ya, karena di zaman segitu kalau misalkan buat organisasi kan pemerintah Belanda sendiri kan melihat kan ini potensinya mau bisa meruntuhkan pemerintahannya mereka sendiri atau enggak, karena banyak kan yang berpikiran kayak gitu. Sangat hati-hati. Iya, sangat hati-hati karena di situ kan dari mulai kapan? Dari mulai Budi Utomo itu ya mulai ada pikiran yang namanya mau merdeka itu kan. Pastinya siapapun hidup di negara terjajah yang kemudian mulai berserikat atau berkelompok, dan siapapun penjajahnya pasti pembacaannya sama, mereka berkumpul pengen merdeka. Iya. Sekali lagi kita kembali ke Muhammadiyah ya. Muhammadiyah dan literasi menarik. Tidak ada salahnya kalau saya sebenarnya mau menyampaikan ya Muhammadiyah itu gerakan literasi juga gitu. Iya, karena konsep dasarnya jelas. Muhammadiyah itu satu organisasi pembaruan. Konteksnya jelas. Organisasi pribumi, Islami, modernis, yang kemudian di kalanya banyak orang-orang yang memang dari golongan santri sendiri menolak kehadiran Muhammadiyah. Orang-orang, mohon maaf dalam tanda kutip, karena ada pemahaman yang kurang pas bagi golongan santri pribumi waktu itu, yang seolah-olah ketika berdekatan dengan kaum imperialis, kaum penjajah itu ya sudah bagian dari mereka, berkoloni itu. Jadi kafir gitu. Seakan-akan udah kayak pindah agama gitu. Iya ya. gitu. Jadi ya, keras banget ya dulu ya Mas. Bagaimana itu memang ya propaganda penjajah juga, paham-paham seperti itu. Jadi masyarakat santri kita juga memang pembacaannya sangat terbatas. Saya nggak tahu apakah memang sengaja dibatasi dengan doktrin atau dogma yang seperti itu, apa memang keterbatasan waktu itu para kaum santri pribumi yang kemudian menganggap kebaruan yang dibawa Muhammadiyah itu terlalu ekstrim gitu dan tidak sesuai dengan syariah dan sebagainya. Bahkan banyak catatan sejarah yang mengatakan sering terjadi clash Muhammadiyah dengan golongan santri tradisional ketika mau ngomong sekolah, madrasah dan sebagainya. Kursi produk sehingga orang kafir gitu. Dan sebagainya. Itu alat tulis dan sebagainya. Ya, karena seakan-akan benda itu kalau yang dibuat mereka seakan-akan itu agamanya juga sama. Ya paling tidak hampir kayak gitu ya, dianggapnya kayak gitu ya. Misalkan kayak meja kursi itu buatan Belanda itu agamanya bukan Islam gitu kan. Seakan-akan meja dan kursi ini agamanya juga kita sama mendukung apa yang dia yakini gitu. Padahal yang dilihat itu bukan itunya, tapi apakah kursi dan meja ini bermanfaat. Nah, itulah konteks literasi Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan di waktu itu. Di banyak hal yang saat ini kita sadari, luar biasa ya. Untung Indonesia punya Muhammadiyah gitu. Untung Indonesia lahir di Muhammadiyah. Ada banyak hal. Muhammadiyah lahir di Indonesia. Untung Muhammadiyah lahir di Indonesia. Gitu. Itu ada banyak hal yang kemudian saat ini, keren ya, luar biasa. Di saat orang masih lapar, di saat orang masih pengen nyaman hidupnya tanpa diopyak-opyak atau kalau dieksploitasi sama penjajah, Muhammadiyah hadir dengan konsep pencerahan yang sangat luar biasa. Saya jadi ingat kata-katanya Tan Malaka kalau nggak salah ya, tentang baca itu dia lebih baik lapar tapi dia bisa membaca daripada dia kenyang
tapi nggak bisa membaca. Ini tolong dikoreksi ya kalau kurang pas ya kata-katanya. Tapi setahu saya garis besarnya kayak gitu. Di beliau Tan Malaka kan ya salah satu salah satu tokoh di Indonesia juga gitu. Tapi balik lagi, dari pergerakan Muhammadiyah itu kan berawal dari beliau ikut Budi Utomo, terus belajar ternyata ada organisasi pribumi yang dia bergerak di bidang pendidikan, terus tertrigger nih buat Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah juga salah satunya pergerakannya selain di bidang keagamaan juga di bidang pendidikan ya Mas ya. Iya. Gitu ya. Ya. Tapi ini yang menjadi fondasi dasar Muhammadiyah itu bagaimana kita mengupayakan masyarakat pribumi khususnya dalam tanda kutip masyarakat kaum santri waktu itu harus bisa melek moco gitu. Yeah. Nah itu dibuktikan sebelum Muhammadiyah jauh membuat produk kalau sekarang katakan lembaga atau majelis gitu. Yeah. Jadi tahun 1914, 1915. Tapi ini karena catatan sejarah kita juga dalam tanda kutip masih banyak pergeseran informasi dan sebagainya yang kemudian faktanya di tahun 1915 itu ada terbitan Suara Muhammadiyah yang ada di perpustakaan Leiden. Artinya apa? Di Leiden? Iya. Belanda. Artinya iya. Wow. Terbitan kedua, nomor 2. Nomor 2. Itu di Leiden. Oh iya, tapi di kita ada nggak di Indonesianya? Nggak ada. Yang asli cuman ada di Leiden. Berarti hampir sekarang diminta sama Perpusnas. Oh itu hampir sama kayak yang kalau nggak salah tahun kemarin itu Keris Diponegoro. Itu kan lokasinya di kalau nggak Leiden di British Mas. Itu diminta sama pihak Indonesia. Itu kan bukti sejarah yang kuat kan kerisnya beliau. Jadi kalau kita kembali ngomong ya Mas, ini koreksi panjang bagi kita. Iya. Di Muhammadiyah itu luar biasa. 1915 sudah mengumpulkan penerbitan dan sebagainya. Mengajak banyak masyarakat belajar tentang apa saja melalui baca tulis dan sebagainya. Dan muncul kayak taman pustaka itu ya. Itu beda lagi. Oh beda lagi ya. Itu penerbitan dulu. Oh penerbitan dulu. Setelah menerbitkan beberapa eksemplar melalui Suara Muhammadiyah. Makanya Suara Muhammadiyah itu penerbitan tertua di Indonesia. Oh majalah tertua di Indonesia ya. Suara Muhammadiyah. Oh, baru tahu saya. Kita. Iya, harus tahu dong. Oh iya, sekarang jadi tahu saya. Suara Muhammadiyah itu tertua. Nah, jadi jangan salah. Oke. Kita itu sudah luar biasa. Kalau ngomong masalah literasi kembali lagi, nggak ada salahnya. Muhammadiyah itu sebagai organisasi literasi. Loh, faktanya iya, 1915 sudah punya yang namanya Suara Muhammadiyah menerbitkan berbagai macam berita informasi. Tentu tidak hanya menerbitkan, mengedukasi masyarakat secara umum. Tidak hanya informasi tentang keagamaan. Tapi itu dalam tanda kutip, apakah itu penerbitan pertama di Indonesia itu yang diterbitkan oleh pribumi atau? Setahu saya iya. Karena yang diakui kemarin, yang diakui sama kementerian kalau tempat kita apa gimana? Kalau nggak salah kan di sebelumnya, kalau nggak salah di tahun 1908 Pak ya. Itu kan ada yang sekarang namanya Balai Pustaka. Iya kan Mas? Bisa jadi. Setahu saya saya. Tapi saya lupa dulu kan bahasa Belanda ya. Namanya saya lupa, cuman sekarang namanya jadi Balai Pustaka, itu ada perubahan. Nah itu kan mungkin bisa jadi produknya merger, Mas. Bisa. Merger punyanya mereka, terus kita sebagai orang pribumi ikut. Iya, karena itu setahu saya dulu produknya dari Belanda. Jadi kayak buku-buku pelajaran, pendidikan sampai punya Belanda berarti bukan punya pribumi. Iya, maksudnya makanya itu kan produknya dari Belanda. Tetaplah kalau saya Suara Muhammadiyah itu yang tua. Karena itu pribumi ya. Akhirnya 1920 ini menariknya. Setelah ada penerbitan, tidak lupa Kiai Dahlan juga mendirikan sekolah. 1918 itu Mualimin. Oh iya, Mualimin. Sudah ada yang dulunya sekolah guru Muhammadiyah. Ya. Sekarang jadi Mualimat.
luar biasa pada tanggal 18 Juni, 18 Juni, 17 Juni malam itu Kiai Dahlan rapat lah intinya. Rapat. Ini secara resmi pengen mau dibawa kemana nih Muhammadiyah kan gitu kan, sudah selang berapa tahun, 1912 sampai 1920, 8 tahun. 8 tahun. Setelah ada produk, ada penerbitan, ada sekolah, Kiai Dahlan ngumpul sama teman-temannya. Lur, ini sambil nyanyi-nyanyi nggak itu Mas? Iya. Mau dibawa kemana? Kalau bahasanya Bapak Kauman mungkin Kang gitu ya. Oh Kang, ya. Kang di belum ada selur ya? Ya belum. Lur gitu, belum ada ya. Belum. Kang i penae Muhammadiyah iki ameh digawe kepiye gitu. Oh iya. Mungkin kayak gitu mungkin kalau saya mengilustrasikan. Iya. Akhirnya Ya, pada tanggal bayangannya kita lah ya. 18 November malam itu berkumpullah Kiai Dahlan, Kiai Muhtar, Kiai Suja, dan beberapa temennya yang waktu itu sebagai anggota Hobestur. Hobestur itu kalau sekarang anggota pimpinan pusat gitu ya. Pusat lah. Kayak Pak Haidar. Iya, kalau sekarang Pak Haidar terus di bawahnya ada pimpinan Muhammadiyah. Ya, siapa itu kan ada. Ya. Akhirnya dirumuskanlah 4 fondasi di Muhammadiyah. Yang pertama Hobestur bagian kesehatan. Itu mendirikan PKO. Penolong Kesengsaraan Umat. Umum. OMOM. Itu diamanai Haji Suja. Di UM-nya ada ya gedungnya. Haji Suja. Iya. Bagian tablik. Iya. Bagian Hobestur bagian tablik. Terus ada Hobestur bagian ekonomi, kewirausahaan. Oke. Yang terakhir Hobestur bagian taman pustaka. Ngeri toh. Ya, taman pustaka itu dari awal memang dari konsep para stakeholder Muhammadiyah sudah dirumuskan di awal berdirinya Muhammadiyah. Di awal berdirinya Muhammadiyah untuk kemana nih Muhammadiyah mau memperluas konsep dakwahnya. Di taman pustaka itu sebagai embrio Mas. Jadi tidak heran kalau saat ini banyak dan berkembang perpustakaan di lingkungan Muhammadiyah di berbagai amal usaha, tidak hanya di sekolahan. Karena balik lagi ya kalau ngomongin kalau kita berdakwah atau apapun itu ya yang berbau kebaikan, kalau diucapkan mungkin orang yang tahu, yang mendengar aja. Kalau dari tulisan, entah itu buku apapun ya, paper apa segala macam, itu kan bisa berlanjut ya. Mas Erik tahu nggak siapa ketua Hobestur bagian taman pustaka? Nah itu dia, saya nggak tahu ya Mas. Wah, ini perpustakaan atau pegiat literasi di Muhammadiyah harus tahu sejarahnya. Hobestur taman pustaka belajarnya kurang dalam nih Mas, harus belajar sama yang diamanai namanya Haji Muhtar. Pak Haji Muhtar. Iya. Dia bisnismen dia. Dia. Batik juga. Juragan batik. Entrepreneur Muhammadiyah tuh. Pokoknya ya kalau ngomong-ngomong dia ya harus siap karena dakwah itu kalau nggak ada modal ya harus disupport lah. Iya, harus ada modal. Dan memang. Alhamdulillah waktu itu memang para pendahulu kita tuh sangat luar biasa. Siap di Muhammadiyah ya siap semuanya gitu. Karena demi umat gitu ya. Demi kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat sekitar ya kan. Karena di zaman dulu kan benar-benar yang dipikir mungkin ya kalau berdasarkan imajinasi saya itu kan masyarakat zaman dulu itu lebih mikir gimana saya besok bisa makan, kasarannya kan gitu. Sekarang masih relevan nggak? Ada. Iya. UMR naik nggak? Insya Allah naik. Berdasarkan hilal yang saya tahu ya insya Allah gitu Mas. Iya. Tapi yang perlu diketahui teman-teman juga, Kiai Dahlan tuh umurnya nggak panjang Mas. Iya betul. Di 1923 beliau sudah nggak ada. Iya. Tapi efeknya luar biasa. Orang-orang di kiri kanan Kiai Dahlan lah, sahabat-sahabatnya, termasuk Kiai Fakih Usman. Fakih Usman itu tokoh
Muhammadiyah dari Jawa Timur dan pernah sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah juga. Beliau pernah ketemu salah seorang sahabat, jadi sama-sama belajar di Arab. Mungkin kalau menurut beberapa cerita di catatan sejarah beliau dengan Kiai Fakih Utsman itu ya pernah aja belajar di Arab. Yang kemudian pada tahun 1920 itu Kiai Dahlan 1919 sampai 1920 itu Kiai Dahlan bisnisnya sampai ke Surabaya, dan bisnis itu tidak serta merta bisnis saja, tetap sama dakwah, mengembangkan, menyebarluaskan faham Muhammadiyah. Dan ketertarikan Kiai Fakih Utsman dengan Kiai Dahlan itu sangat luar biasa. Beliau tanya tentang sosok Kiai Dahlan, yang akhirnya beliau bertamu ke Jogja, ke Kauman, silaturahim, belajar banyak di sini tentang sebenarnya perangai Kiai Dahlan itu seperti apa. Kalau orang dulu itu kan orang mantep ya Mas, kalau meng waton oke lho koncoku wonge apik gitu kan. Nah, kalau orang dulu kan titen. Pokoknya ya kalau orang mau ngomong baik saya harus tahu profilnya kayak apa sih sebenarnya ya. Beliau banyak belajar nyantri ya, sampai nyantri ke sini ketemu sosok Kiai Dahlan dan sebagainya. Saya sedikit merasa sangat kecil sekali ketika mengulas sejarah ini, dan apa yang kita lakukan saat ini jauh dari pengorbanan para pendahulu. Jadi luar biasa, tidak hanya waktu, tentu butuh finansial yang tidak sedikit untuk Muhammadiyah dan dakwah Islam waktu itu. Tapi balik lagi di kita yang generasi sekarang, jangan sampai melupakan ya, seperti kata Bung Karno, jas merah gitu ya. Karena itu sangat penting, karena apa yang akan kita lakukan besok kalau kita nggak tahu sejarahnya kayak apa ya, kita agak susah. Lah inilah gitu kan. Sudah saatnya kita merawat sejarah. Iya. Jadi jangan lupa kunjungi websitenya Sejarahmu. Sejarahmu ya. Jadi teman-teman, nah ini ada website baru nih, namanya sejarahmu.umy.ac.id ya Mas ya. Kalau pengen banyak belajar tentang catatan sejarah, koleksi langka, manuskrip, foto lama Muhammadiyah, jangan sungkan. Ya, tinggal klik lihat. Nanti ketemulah peristiwa yang takjub lah. Ya, jadi di website itu terkumpul dari manuskrip, dokumentasi foto, macam-macam lah ya, yang berhubungan dengan Muhammadiyah ya Mas ya. Ya, ruang lingkupnya Muhammadiyah. Ruang lingkupnya Muhammadiyah, makanya namanya Sejarahmu, Sejarah Muhammadiyah. Nah, bukan sejarah Muhammad Jubaidi. Wah, apalagi Muhammad Erdiansyah, tidak dong. Saya siapa? Jadi kalau sebelumnya saya melihat Indonesia waktu itu kalau di film-film itu kayaknya apa ya, heroik ya, mungkin betul. Tegang gitu ya, perang dan sebagainya. Tapi di foto itu menarik loh Mas. Ada satu catatan peristiwa ketika hajatan Muhammadiyah kan biasa dengan euforia, dengan acara karnaval dan sebagainya, dengan HW dan sebagainya. Itu banyak disaksikan oleh beberapa polisi Hindia Belanda, Kenil maupun benar-benar polisi Belanda itu. Kayaknya santai banget, santai banget itu. Santuy. Jadi ini keren ya, berarti Muhammadiyah itu keorganisasiannya sudah benar-benar diterima sama Hindia Belanda waktu itu. Jadi bahkan ketika membuat atau mengemas acara yang melibatkan banyak orang, muktamar itu loh, Kongres Muhammadiyah itu loh. Sejak dari dulu Mas rame. Jadi kalau muktamar itu sudah sejak dari dulu, banyak yang hadir, banyak yang namanya, kalau sekarang kita penggembira gitu. Selain dari para bapak maupun ibu yang bersidang, itu banyak penggembira, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang hadir dari daerah-daerah. Dari itu sejak dulu. Dari kalangan pimpinan pusat sampai ranting dan itu sejak dulu. Dan pemerintahan Hindia Belanda itu welcome ya. Karena kayak pesta rakyat Mas. Kayak syukuran. Satu sisi memang saya melihatnya legalitas itu yang pertama. Jadi organisasi ini benar-benar lurus, secara
apa ya, tidak terlalu berbicara banyak di luar mungkin ya, di luar tentang isu-isu kemerdekaan, tapi di dalamnya benar-benar kuat. Apa ya, benar-benar apa, intens ngomong tentang piye carane kita masyarakat pribumi itu benar-benar terbebas dari orang-orang penjajah gitu. Tapi dengan cara yang elegan. Politiknya Muhammadiyah itu sudah keren banget. Jadi piye carane penjajah percaya dengan ruang lingkup gerak dakwah Muhammadiyah. Faktanya ada loh, faktanya. Iya. Kalau teman-teman pengen lihat lebih lanjut, jangan lupa masuk sejarahmu. Nanti banyak foto-foto yang keren sekali. Berdampingan. Jadi artinya ada Muhammadiyah di sini, ada pemerintah Belanda di sini, dan ada keraton di sini. Oke. Keren. Keren ya? Ya, luar biasa bagi saya. Wow. Oke, sampai Muhammadiyah dan literasi. Tadi sampai mana kita ngomongnya? Jauh ya Mas. Iya. Tapi yang menarik itu tadi. Loh ini. Belum. Tapi yang menarik itu pas adanya saya yang masih penasaran itu yang tentang taman pustaka itu sebenarnya. Kalau dari tujuan apa gerakannya itu kan tadi kan sudah Mas Jupet jelasin kan ada 4 pilar. Yang satu berhubungan dengan tablik, terus kesehatan yang hasilnya PKO, terus kewirausahaan, ekonomi, yang satunya kan taman pustaka. Nah, di taman pustaka ini kan salah satu juga di sana terbitlah yang namanya majalah ya Mas. Majalah Taman Pustaka. Itu saya pernah lihat Mas. Nah, ini biar saya agak tahu dikit nih. Saya pernah datang ke Muhammadiyah Corner, itu ada terbitan Taman Pustaka yang masih pakai aksara Arab Pegon. Iya. Nah, itu aksara zaman memang sebelum apa namanya aksara sekarang Latin. yang sebelum dipakai ditulis Latin. Iya, sebelum ditulis Latin ya. Latin, Melayu. Berarti itu kan benar-benar gimana caranya apa yang diterbitkan sama Muhammadiyah itu dipahami sama masyarakat. Nah, masyarakat. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu Arab Pegon itu apa. Jadi Arab Pegon itu aksara berbentuk aksara Arab, tapi cara bacanya ada 2 versi nih. Lafalnya Indonesia. Jawa. Ada 2 versi, yang versi Jawa sama versi Melayu ya Mas ya. Melayu. Itu Arab Pegon, tapi tulisannya kayak bahasa Arab. Gitu. Yang paling menarik tuh kalau teman-teman lihat di tulisan-tulisan tersebut, ciri khasnya itu biasanya ada titik 3, titik 2. Tidak di posisi sa atau sya. Selain itu, gitu. Itu mesti Arab Pegon gitu ya. Oke Mas, lanjut Mas. Oke. Jadi kalau kayak gini Taman Pustaka itu ya. Kayak itu bilang guna. Waduh. Apa itu? Ada dianggap tidak ada. Waduh. Nun sukun atau tanwin apabila ketemu lam kaloro itu tidak dibaca dengung. Tapi kalau nun mati ya nggak mati tenan toh Mas. Jadi tadi udah dijelaskan. Sorry. Enggak. Mohon maaf, porsi saya terlalu banyak. Oke. Tapi itu menarik loh Mas. Aku pas lihat itu baru kan saya taunya kan cuman Arab Pegon tuh itu di seminar-seminar, tapi pembahasan tahu bukti realnya itu kan di majalah Taman Pustaka yang lainnya belum pernah lihat gitu. Karena kan saya nggak tahu aksesnya di mana kan, mungkin di arsipnya negara juga ada mungkin ya. Ada banyak Mas sebenarnya, dan ini teman-teman jangan lupa juga sih tadi udah dipromosikan kan sejarahmu. Selain teman-teman bisa mengakses melalui web tersebut di Muhammadiyah Corner, silakanlah datang. Nanti ketemu saya juga. Ya, betul. Jadi di Muhammadiyah Corner tuh kalau misalkan teman-teman pas lihat di websitenya ya, kok kayaknya kurang mantep kalau nggak lihat fisiknya, nah itu bisa datang ke Muhammadiyah Corner. Jadi di situ nggak hanya yang manuskrip lama ya Mas, tapi yang baru-baru dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sekarang-sekarang, termasuk beliau ketua umum kita yang baru, Pak Prof. Haidar Nasir. Ya. Baru kan periode kedua kan? Iya. Update Mas. Oh, update ganti upgrade. Kalau upgrade ganti hardware Mas. Di update. Sukses ya Pak Haidar. Amin. Saya dukung Pak Haidar. Keren.
saya pernah baca puisinya, keren puisinya. Namanya Kampung Halamanku. Mantap. Siap. Terima kasih atas puisinya. Boleh. Ya sudah. Enggak ya. Oke, lanjut Mas. Yang di Taman Pustaka tadi Mas. Jadi saya yakin di Taman Pustaka itu pasti ada selain yang berhubungan dengan pendidikan, pasti ada tujuan-tujuan yang enggak cuman berhubungan dengan Muhammadiyah, tapi ada hubungannya dengan hal lain. Ilmu-ilmu yang mungkin ada kaitannya dengan keislaman atau ilmu pendidikan umum atau apa. Pastinya karena memang itu menjadi pijakan bersama di lingkungan persyarikatan waktu itu, dengan mengangkat dengan fondasi dasarnya Taman Pustaka dan pendidikan. Itu ruang lingkup Taman Pustaka jelas sebagai media informasi bagi kalangan pribumi, apapun kontennya. Entah itu tentang isu pendidikan, entah itu tentang isu keorganisasian, berserikat, berkumpul, opini dan gitu sebagainya. Entah itu tentang isu perekonomian dan sebagainya. Tapi saya rasa tetap tujuan utamanya adalah kembali dakwah dan penyebarluasan informasi. Jadi tetap karena core-nya itu setelah itu muncullah berbagai macam amal usaha di bidang pendidikan. Banyak sekolahan di lingkungan masyarakat pribumi yang didirikan di Muhammadiyah. Melalui orang-orang Muhammadiyah dan sebagainya. Dan hebatnya pada tahun 1925-26 itu Hobestur bagian Taman Pustaka itu sering mengadakan event bibliotek, pameran buku, bazar buku ya. Jadi itu sangat luar biasa. Bisa mengumpulkan bahan koleksi di lingkungan orang-orang pribumi, bahkan menerbitkan sesuatu yang sangat informatif. Tentunya provokatif juga. Itu perlu sih. Orang pribumi yang kemudian melahirkan gerakan nasionalisme religius di lingkungan masyarakat pribumi, dan hasilnya adalah 1945 Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Dan kalau kita ngomong sekarang, tentu Hobestur bagian Taman Pustaka itu sebagai embrio dari kalau sekarang kita ngomong MPI ya. Majelis Pustaka dan Informasi. Produknya salah satunya ya berbagai macam perpustakaan. Dan yang terakhir adalah sebagai amanat 1 abad di Muhammadiyah. Muktamar di sini Mas, di UMY waktu itu. Dirumuskanlah Museum Muhammadiyah. Alhamdulillah direalisasikan kemarin waktu 16 November 2002. Sebelum muktamar kan, 2 hari sebelum muktamar launching Museum Muhammadiyah. Dan itu bagian dari implementasi moderasi beragama dan merawat sejarah. Iya, betul. Untuk Indonesia yang lebih baik. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Alhamdulillah saya ingat itu. Keren sekali nih. Jadi dan lokasinya untuk Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan ya Mas ya. Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan. Itu kampus berapa ya? Ring Road itu loh Mas. Yang kampusnya kayak mall itu lah. Iya. Yang jelas di Ring Road Selatan itu aja. Jadi dan lokasinya masih di Jogja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu isi dari Museum Muhammadiyah, nah silahkan datang ke UAD di daerah Ring Road Selatan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Jebet. Ini keren banget loh ini. Saya garis bawahi ya. Ya. Boleh. Konklusi. Silakan. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan literasi. Kenapa literasi? Faktanya Muhammadiyah melahirkan banyak sekolahan, perpustakaan, kebebasan berpendapat, bahkan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang literasi.
Jadi itu teman-teman, obrolan kita pada hari ini bersama Mas Jubed, tentu banyak ilmu yang bisa kita serap terkait dengan Muhammadiyah yang ada benang merahnya dengan literasi. Dan ini salah satu catatan sejarah yang perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah kalau dilihat sekarang kita lihat sudah banyak nih, besar nih, tapi kita perlu tahu dulunya seperti apa sih gitu kan. Keresahannya apa sih? Idenya seperti apa sih? Terus apa yang dilakukan sampai sebesar sekarang gitu ya Mas Jubed ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Jubed atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Erik dan saya Muhammad Jubaidi. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Salam literasi. Gimana salamnya? Gini. Kalau di sini sih biasanya Viva Literatia. Apa itu? Viva Literaria. Itu bahasa Spanyol, Mas. Iya. Temannya Viva Dangdut itu. Beda dong. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Literaria. Matur suwun, Mas Erik semuanya.